bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Siti Muaisyah, CGP Angkatan 9, kelas 211A, Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya bersama Bu Kristi sebagai coach, kemudian sama Bu Eka sebagai coachee. Kami di sini akan melaksanakan kegiatan coaching bersama observer, coach, dan coachee. Demikian perkenalan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muaisyah, CGP Angkatan 9, kelas 211A, Kabupaten Sidoarjo. Hari ini akan melaksanakan pra-observasi dengan Bu Eka Mayasari, guru kelas 5B SDN Wage 2. Ini Bu Eka, selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu Eka pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat dan bahagia ya. Amin. Hari ini kita melaksanakan pra-observasi ya. Tujuannya untuk melaksanakan pra-observasi, bagaimana saya mengetahui persiapan Bu Eka untuk melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Eka nanti. Itu ya Bu Eka ya. Namun sebelum pelaksanaan supervisi di kelas atau observasi kelas dalam pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, yang akan saya sampaikan Bu Eka pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama Bu Eka, apa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan hari ini yang akan dicapai Bu Eka untuk anak-anak semua? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kris. Tujuan pembelajaran yang saya berikan pada hari ini, sebelumnya materinya adalah saya akan mengajarkan anak-anak tentang pencernaan makanan. Tujuan pembelajarannya tentang pencernaan makanan tersebut adalah peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan makanan, dan juga peserta didik dapat menerapkan pola makanan dengan menu yang seimbang untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua tujuan pembelajaran Ibu Eka. Yang pertama, bagaimana anak-anak memahami proses pencernaan makanan. Yang kedua, bagaimana anak-anak nantinya bisa mengatur pola makanannya supaya tetap kondisi sehat. Kemudian yang kedua Bu Eka, area pengembangan yang akan dicapai Bu Eka untuk anak-anak ini pada poin apa Bu Eka? Jadi anak-anak itu nanti diterapkan untuk pengetahuannya, kemudian keterampilannya, terus kreativitasnya. Oh, bagus sekali Bu Eka. Berarti untuk observasi yang akan saya lakukan nanti, yang akan saya observasi adalah pada pengembangan pengetahuan yang pertama, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah kreativitas dari anak-anak semuanya. Ya Bu Eka, di sini saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran Bu Eka, mulai dari strategi apa yang digunakan oleh Bu Eka pada pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Eka. Jadi strategi yang saya gunakan nanti adalah strategi pembelajaran tentang berdiferensiasi. Jadi kami kelompok-kelompokkan Ibu, melihat
kemampuan siswa. Jadi kemampuan siswa dari visualnya, audionya, kinestetiknya siswa tersebut. Kemudian siswa tersebut nanti membuat alat peraga. Oh begitu ya Bu Eka ya. Berarti untuk strateginya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan secara berkelompok. Kemudian untuk metode yang digunakan apa Bu Eka nanti? Jadi ya Ibu, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode inquiry, diskusi, dan presentasi. Oke. Kemudian untuk model pembelajarannya Bu Eka? Untuk pembelajarannya saya tatap muka Ibu. Oh gitu ya. Karena memang sekarang sudah Iya, nggak COVID sehingga tatap muka untuk pembelajarannya. Untuk medianya Bu Eka, media apa saja yang digunakan? medianya yang saya gunakan ada media elektronik, slide ya, slide-nya tentang PPT atau PowerPoint-nya itu saya gunakan dengan menggunakan Canva itu. Kemudian selain itu saya juga gunakan video itu. Jadi anak-anak saya tampilkan video supaya anak-anak lebih memahami. Kemudian juga dengan media benda konten ya, torso itu, ya torso itu ada torso laki-laki dan perempuan. Kemudian juga media ini berupa pembelajaran cara proses-proses pencernaan makanan seperti itu. Oh, bagus sekali Bu Eka untuk perencanaan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Eka maupun nanti dalam pelaksanaannya. Kemudian Bu Eka untuk pelaksanaannya Bu Eka, kira-kira kapan dilaksanakan pembelajarannya? Pelaksanaan pembelajarannya itu saya laksanakan jam setelah istirahat Ibu. Karena kebetulan setelah istirahat itu kan ada materi IPAS. Jadi saya gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran sampai jam pulang. Kira-kira jamnya? Iya. Jamnya jam 10 sampai jam 12. Kemudian harinya hari Selasa. Tanggal 30 Januari 2020. Oh begitu ya Bu, berarti sudah direncanakan semua, sudah dirancang semua untuk pembelajarannya maupun pelaksanaannya. Oh iya Ibu, sekarang ini kita sudah pertemuan untuk observasi. Nanti apabila Ibu Eka sudah selesai pembelajaran, kita akan ketemu lagi di kegiatan pasca observasi. Nanti pada kegiatan pasca observasi saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Demikian ya Bu Eka untuk persiapannya hari ini. Mudah-mudahan nanti dalam proses pembelajaran dapat bermakna bagi anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan lancar. Saya akhiri Bu Eka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Ini kita akan belajar IPAS tentang apa? Pertama.
secara nutrisi dan diubah menjadi energi. Energinya digunakan untuk apa? Untuk beraktivitas. Beraktivitas. Kalau nutrisinya tidak bisa diserap oleh tubuh, maka kita tidak dapat beraktivitas. Nah, ini adalah apa? Jadi setiap pencernaan manusia itu dari mulut, rongga mulutnya. Makanan masuk ke dalam mulut. Dan dari di mulut itu dikunyah. Makanan yang akan dikunyah dipotong menjadi kecil. Ya. Kemudian di situ ada proses apa, anak? Proses apa di dalam mulut ini? Proses kimiawi. Ya, pencernaan secara kimiawi. Ada enzim, karena enzimnya apa? Enzimnya namanya enzim. Selanjutnya dibantu dengan apa? Air minum. Kemudian kalau sudah dari mulut masuk mana? Kerongkongan. Setelah dari kerongkongan ke mana? Kita cek. Nah, ini dia. Tapi kata kalian adalah dari mulut ke kerongkongan. Apa fungsinya kerongkongan tersebut? Membawa makanan dari dalam mulut dan ke lambung. Yang disebut apa? Ya. Kemudian fungsinya itu untuk menelan makanan dan mencegah benda-benda asing yang masuk. Jadi ditangkal dulu di kerongkongan kita benda-benda asingnya itu. Dan apa ini jadi? Lambung itu gunanya untuk apa? Jadi makanan yang masuk ke dalam lambung akan diolah dengan bantuan enzim. Kemudian setelah itu memecahkan molekul makanan, asam lambung. Biasanya kalau kita sakit apa? Lambung ya, sakit perut itu karena apa? Asam lambungnya kita terlalu banyak asamnya. Jadi kita tarik lambung. Lanjut. Setelah dari lambung masuk ke dalam usus halus. Usus halus itu terbagi menjadi berapa? Di situ kemudian apa saja yang diserap di dalam usus halus ini? Apa saja? Karbohidrat juga. Ini apa ini? Usus besar. Ada bakterinya apa di dalam usus besar itu? Biasanya disebutkan dengan bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu membantu proses pembusukan pada feses menjadi feses. Feses itu apa? Kotoran. Nah, kotoran yang akan dilewatkan apa? Anus. Setelah besar apa ya? Yuk. Kayak ini anus, perhatikan ya. Dari anus fesesnya tadi setelah dari usus besar dengan bantuan bakteri E. coli kemudian dikeluarkan melalui anus. Anus itu bisa makannya sudah masuk. Oke, lanjut kita lihat. mengalami penyerapan secara mekanis dan kimia
Florida tambahnya fungsi untuk mengasapkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kamu ini belum loh. Selanjutnya makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan. Usus penyerapan belas jari atau disebut juga duodenum memiliki usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan gerakan nafas dan gerakan batu. Pankreas dikembangkan oleh bagian pankreas. Pankreas mengandung enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi menjadi asam amino. Ase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dalam kantong membentuk, kantong batu berfungsi untuk mencerna lemak. Hidupnya usus kosong atau denum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Aktivitasnya terdapat untuk pembuluh darah menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diantar melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Habis itu sisa makanan yang dicerna masih berfungsi menyerap cairan, dibagi dan diserap dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah hidung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Jika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah paha yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Dalam tubuh kotoran. Iya dong. Ingatkan ada juga saya tahu menyebar menjadi yang penting untuk kita. Itulah prosesnya pencernaan makanan kita. Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bo. Oke, jangan harus tepuk tangan dulu. Ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Ya. Yang ini yaitu organ pencernaan manusia.
kegunaannya kerongkongan apa? Selanjutnya kalau yang ini adalah laki-laki, kalau yang ini laki-laki. Ini tiruan atau torso perempuan dan laki-laki tentang pencernaan. Jadi dari mulut sampai anusnya ada di sini. Coba dari kelompok ini. Ini hati, lambung, yang ini sama saja usus kosong, ada apanya? Di sini ada. Terus yang vitaminnya apa? Ginjalnya ada berapa? 2. Ini nggak bisa coba mereka kepingin ya kalian di kelompok ini dipasangkan di ini adalah apa ini? Coba dipasangkan. Bagian-bagian tubuh manusia pada torso. Setelah mereka lepas, kalian pasangkan kembali. Ternyata kalian sudah paham dan tahu ini yang namanya jantung, paru-paru, hati, empedu, bagian ginjal, usus, halus, usus jari, terus usus apa? Kosong tadi ya. Kemudian anus. Itu semua kalian tahu. Begitu juga dengan kelompok Audin tadi. Bagaimana caranya dari perjalanan makanan dari mulut sampai kerongkongan, kemudian langsung ke lambung, lambung diolah lagi, sudah belajar lagi, usus halus, kemudian usus lagi, ya. Gunakan alat tangga yang tadi di apa? Dengan biji tadi digoyangkan sampai ke anus. Oke, baik. Sekarang coba sebelum mereka kasih LKPD, adakah yang ingin bertanya tentang yang sudah materi yang sudah kalian lihat di sana tadi di videonya? Kalau tidak ada, coba mereka ingin tahu. Rizky, apa tadi manfaatnya lambung? Di lambung apa? Bukan makanan. Disempurnakan dengan pokoknya. Untuk secara kimiawi
lembah observasi ini ya, saya kalian kerjakan coba. WK ini tahu mengulang kembali materi yang sudah kalian terima apa saja ya. Coba Selin, apa saja yang sudah ditampilkan tadi, mulai dari awal materinya apa? Tentang apa saja tadi? Pencernaan manusia tentang apa? Apa saja yang ada di pencernaan manusia? Terima kasih. Baik. Tadi adalah jawaban dari Seri tentang organ-organ manusia pencernaannya ya. Baik. Anak-anak, hasilnya ini kalian kumpulkan, kemudian biar di kelompoknya ya, dikumpulkan setiap kelompok. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, jangan lupa kalian besok tetap masuk ya. BK doakan semoga kalian sehat biar masuk biasa masuk semua ya. Untuk teman kalian yang tidak masuk ya kita doakan supaya besok bisa masuk, bisa belajar ini mantap ya. Itu baik. Sebelum pulang kita berdoa dulu yuk. Pimpin ketua kelas. Wah. Ini ketua kelas untuk pimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Salam kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mereka. Selamat berjumpa kembali pada siang hari ini. Setelah kita melaksanakan observasi di kelas tadi, kita sekarang mengadakan pasca observasi untuk supervisi kelas ini. Tujuannya kita untuk pelaksanaan hari ini yaitu untuk mengetahui, mengevaluasi bagaimana kesesuaian pembelajaran tadi dengan perencanaan yang sudah dilakukan pada kegiatan pra-observasi. Ya, bertanya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui pengembangan yang sudah Ibu Eka kembangkan untuk di kelas pada saat pembelajaran. Bagaimana rasanya Bu Eka setelah melaksanakan pada saat pembelajaran, dan sekarang sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang Ibu rasakan untuk kegiatan tersebut? Awal mulanya memang ketika pelaksanaan observasi ya tegang gitu ya, karena kan biasanya kita mengajar tanpa ada yang melihat, tanpa ada ini hanya begitu saja ya, kita tegang ya. Tapi lama-lama udah enjoy saja karena dengan anak-anak, jadi bisa membawa kelas seperti biasa kalau tanpa ada observasi. Pembelajaran awalnya bisa langsung dilakukan Kemudian bagaimana area-area pengembangan yang dikembangkan pada ini sesuai dengan rencana Memang
masih ada anak-anak itu yang masih mengandalkan teman, jadi masih kurang pede untuk bisa melakukan kegiatan tersebut sendiri. Jadi menggantungkan teman, jadi kurang interaktif, masih adanya kurang berperan aktif dalam kegiatan tersebut, masih ada yang pasif. Jadi ya mungkin di situ dalam mengandalkan teman itu dia itu nggak pede seperti itu. Nah, kenapa bisa sampai itu belajar dan pakai atau belajar apa yang di kelas itu Mungkin ini karena adanya gaya belajar siswa ya. Gaya belajarnya itu mungkin ada yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa itu mempunyai belajar auditori, visual, dan satunya itu seperti berbeda. Jadi dengan bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya itu dikelompokkan seperti itu, dari pengelompokan antara gaya belajar kognitif, visual, dan auditori seperti itu. Jadi siswa itu bisa lebih menarik tentang gaya belajar tersebut dan bisa menerima, menangkap, dan menyenangkan bagi siswa. berarti matanya ya untuk tindak lanjut di sini kita akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar. Kemarin mungkin ada yang tidak sesuai dengan perangkat yang harus dikerjakan sehingga ada yang masih belum aktif atau bagaimana. Jadi langkah kita akan menyesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak sesuai dengan bagaimana penyampaian anak-anak bisa sesuai. Kira-kira kapan berencana itu akan dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan pembelajaran dengan sesuai dengan Pelaksanaannya akan dilaksanakan secepatnya itu. Jadi akan ada kemungkinan yang dalam minggu ini akan dilaksanakan gaya belajar tersebut dengan mengelompokkan siswa tersebut. minggu depan insya Allah tepatnya minggu depan. Kalau sekarang dilaksanakan di hari Senin pada waktu jam 4, berarti untuk langkah selanjutnya dilaksanakan di hari Senin depannya supaya anak-anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajar, kita bisa memberikan materinya sesuai dengan gaya belajar. Mudah-mudahan di sini nanti dengan pelaksanaan yang kita laksanakan tadi pada saat pembelajaran, kemudian apabila ini bisa diperbaiki lagi pada saat lanjut yang akan datang bisa dilaksanakan dalam pelaksanaan tindak lanjut untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan. Jadi kita ya baik dari sini saya juga bisa menyampaikan saya untuk di sini pelaksanaan pasca observasi. Jadi kalau begitu waktu akan saya berikan kepada aku untuk bagaimana untuk pendampingannya. Terima kasih ya. Saya dari Kurniawati, pendamping praktik dan praktik dari Budisa. Di sini saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai bagaimana Budisa memberikan coaching untuk diskusi akademik ya kepada mereka. Jadi kita betul jadi dari awal tadi tujuannya sebenarnya kalau tujuan tadi yang menyampaikan itu Bu Iraja. Jadi tujuan apa tujuan percakapan hari ini adalah untuk mengumpulkan atau untuk membahas tentang pasca observasi pengembangan kompetensi apa yang masih perlu ditingkatkan saat nanti di pembelajaran berikutnya. Jadi itu dengan dia muncul sendiri dari BK-nya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu identifikasi sudah masuk apa namanya identifikasi dengan memberikan pertanyaan, tapi bagaimana pelaksanaan, bagaimana
apa namanya, hal baru apa yang muncul saat pembelajaran di kelas, terus apakah sudah sesuai dengan target atau belum. Akhirnya kan mungkin ada sedikit masalah dari mereka tadi, kemudian sampai nanti saat voting sebagai seorang coach tidak bisa tidak boleh tidak dibolehkan pemberian jawaban langsung, jadi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, tapi sudah disampaikan dengan baik, perlu apa namanya, aksinya dan sampai pada pembelajaran sudah seperti itu. Terima kasih sudah disampaikan baik. Terima kasih kalau begitu Ibu misalnya untuk pendampingan ini alhamdulillah dapat berjalan lancar untuk kegiatan observasi, kegiatan pra observasi maupun pasca observasinya pada hari ini sudah selesai dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eka yang sudah berusaha secara maksimal bagaimana untuk pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak yang terpusat pembelajaran. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.